Aku hanya minta satu hal, jangan undang bos wanitanya. Suamiku tertawa, menyebutku cemburu, lalu menjadikannya tamu kehormatan. Namun, saat pesta usai, wanita itu menangis histeris. Kini semua bertanya, apa yang sebenarnya kulakukan hingga menghancurkan mereka dalam satu malam? Sebelum kita masuk ke inti cerita yang penuh ketegangan ini, yuk tulis di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Hujan gerimis membasahi jendela rumah minimalis kami di kawasan Bintaro pagi itu. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah alam sedang memberi isyarat bahwa hari ini bukanlah hari yang biasa. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Rutinitasku sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sekaligus wanita karir, selalu dimulai lebih awal dari siapapun di rumah ini. Aku berjalan menuju ruang cuci, membawa keranjang berisi pakaian kotor suamiku, Lukman, yang baru saja ia letakkan sembarangan di sudut kamar tidur semalam. Sebenarnya, kami memiliki asisten rumah tangga yang datang siang hari, tetapi untuk urusan pakaian kerja suamiku, aku punya kebiasaan untuk memilahnya sendiri. Mungkin itu bentuk perhatian kecilku yang tersisa, atau mungkin naluri seorang istri yang ingin memastikan suaminya tampil rapi. Aku mengambil kemeja putih yang ia pakai kemarin. Kemeja itu sedikit kusut di bagian lengan. Saat aku hendak memasukkannya ke dalam mesin cuci, gerakan tanganku terhenti. Ada aroma yang asing. Aku mendekatkan kemeja itu ke hidungku, menghirupnya perlahan. Itu bukan aroma deterjen yang biasa kami pakai, bukan pula aroma pewangi pakaian lavender yang menjadi favoritku selama 5 tahun terakhir. Dan yang pasti, ini bukan aroma tubuh Lukman. Wangi itu manis, tajam, mewah, dan sangat spesifik. Aroma saffron dan ambergris yang bercampur dengan sentuhan kayu cedar. Aku tahu wangi ini. Sebagai seorang konsultan hukum yang sering bergaul dengan klien-klien kelas atas di Jakarta, indera penciumanku cukup terlatih mengenali barang-barang mewah. Ini adalah aroma Baccarat Rouge 540. Parfum mahal yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah per botol kecilnya. Masalahnya adalah, aku tidak pernah memakai parfum itu. Aku lebih suka wangi bunga yang lembut dan tidak mencolok. Jadi, bagaimana mungkin aroma parfum semahal dan sekuat ini bisa menempel begitu lekat di kerah kemeja suamiku? Jantungku berdegup sedikit lebih kencang, namun wajahku tetap datar. Bertahun-tahun menangani kasus sengketa dan negosiasi alot di firma hukum membuatku terlatih untuk tidak langsung meledak. Aku meletakkan kemeja itu kembali ke tumpukan, tapi kali ini aku memisahkannya. Aku butuh bukti, bukan sekadar asumsi. Pikiranku melayang ke perubahan sikap Lukman beberapa bulan terakhir. Suamiku baru saja menginjak usia 40 tahun. Orang bilang, usia 40 adalah gerbang puber kedua bagi laki-laki, dan sepertinya Lukman sedang berjalan melewati gerbang itu dengan penuh semangat. Tiba-tiba saja dia menjadi sangat peduli pada penampilannya. Dia mendaftar keanggotaan di pusat kebugaran mahal di dekat kantornya, padahal dulu dia paling malas jika diajak lari pagi keliling kompleks. Dia juga mulai rutin memotong rambut di barbershop premium setiap 2 minggu sekali, mengganti gaya rambutnya menjadi lebih klimis dan trendy, persis anak-anak muda di kawasan Jakarta Selatan. Biar terlihat segar di depan klien. Han, begitu alasannya setiap kali aku bertanya kenapa dia menghabiskan ratusan ribu hanya untuk memangkas rambut yang belum panjang. Aku berjalan kembali ke kamar tidur. Lukman masih tertidur pulas, mendengkur halus. Ponselnya tergeletak di meja nakas, dengan posisi layar menghadap ke bawah. Dulu, ponsel itu selalu tergeletak sembarangan. Sekarang, benda pipi itu seolah menjadi organ tubuh tambahannya yang haram disentuh orang lain, termasuk aku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah laki-laki yang sudah menemaniku selama 10 tahun ini. Ada perasaan sesak yang mulai menjalar di dada. Apakah kecurigaanku berdasar? Atau aku hanya istri yang terlalu lelah bekerja dan mulai berhalusinasi? Lukman menggeliat, membuka matanya perlahan. Pagi, Han, gumamnya dengan suara serak. Pagi, Mas, jawabku singkat. Aku bangkit, mencoba bersikap senormal mungkin. Sarapan sudah siap. Aku bikin nasi goreng. Pagi itu berjalan seperti biasa di permukaan, namun ada arus deras di bawahnya. Saat kami sedang menikmati kopi, Lukman tampak bersemangat membahas rencana pesta ulang tahunnya yang ke-40 minggu depan.
Dia ingin pesta itu meriah, tidak seperti perayaan-perayaan sebelumnya yang hanya makan malam sederhana bersama keluarga inti. Aku sudah bikin daftar tamu sementara, kata Lukman sambil mengunyah roti bakarnya. Dia menyodorkan secari kertas yang dia ambil dari tas kerjanya. Coba kamu cek, siapa tahu ada saudara kamu yang kelewatan. Aku mengambil kertas itu. Mataku menyusuri nama-nama yang tertulis di sana. Teman kuliah, rekan kerja satu tim, atasan langsung, keluarga besar, dan beberapa tetangga dekat. Mataku terhenti pada satu nama yang ditulis dengan tinta yang ditebalkan di bagian rekan kantor, Nadia, Direktur Regional. Nadia. Nama itu sering sekali disebut Lukman akhir-akhir ini. Nadia yang memuji presentasinya, Nadia yang mengajaknya meeting di luar kantor, Nadia yang selera humornya bagus. Aku pernah bertemu wanita itu sekali di acara gathering perusahaan tahun lalu. Wanita cantik, modis, gaya bicaranya campur bahasa Inggris, dan memiliki aura arogan khas sosialita yang merasa dunia berputar di sekelilingnya. Mas, panggilku pelan. Aku meletakkan kertas itu di meja makan. Daftar tamunya oke. Tapi aku minta satu hal saja. Lukman menatapku, alisnya terangkat. Apa itu? Jangan undang Nadia, kataku tegas. Hening sejenak. Suara denting sendok beradu dengan piring terdengar sangat nyaring. Lukman meletakkan rotinya, wajahnya berubah masam. Kenapa? Dia atasan aku, Han. Direktur regional. Masa aku undang tim aku tapi bos besarnya nggak diundang? Nggak enak lah. Ini acara pribadi, Mas. Ulang tahun kamu. Bukan acara kantor. Balasku, berusaha menjaga nada suaraku tetap rendah namun menekan. Lagi pula, aku merasa kurang nyaman kalau dia ada. Firasatku nggak enak. Lukman tertawa. Bukan tawa yang menyenangkan, melainkan tawa yang meremehkan. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatapku seolah aku adalah anak kecil yang sedang merajuk karena hal sepele. Ya ampun, Hana, kamu ini cemburu? Tanyanya dengan nada mengejek. Sama Nadia? Dia itu levelnya beda, Han. Dia wanita karir sukses, modern, open-minded. Jangan jadi istri yang insecure dan kampungan, deh. Malu-maluin. Kata, kampungan, itu menampar telingaku lebih keras daripada tamparan fisik. Aku, Hana, lulusan hukum terbaik, bekerja di firma hukum ternama, disebut kampungan hanya karena aku meminta dia tidak mengundang seorang wanita yang aromanya menempel di kemejanya? Darahku mendidih, tapi wajahku tetap tenang bagai air danau yang dalam. Aku tidak berteriak. Aku tidak melempar piring. Itu bukan gayaku. Aku menatap mata Lukman lekat-lekat. Jadi, menurutmu aku insecure dan kampungan? Tanyaku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, kalau kamu mempermasalahkan hal sepele kayak gini. Nadia itu tamu penting. Tamu kehormatan. Dia banyak bantu karir aku. Kalau kamu nggak bisa bersikap dewasa, lebih baik kamu diam saja nanti pas acara. Jawab Lukman ketus. Dia menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, lalu berdiri. Sudahlah, aku mau berangkat kerja. Jangan bikin mood pagi rusak gara-gara kecurigaan kamu yang gak berdasar itu. Lukman menyambar tas kerjanya dan pergi begitu saja, tanpa mencium keningku seperti biasanya. Aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan, lalu menderu menjauh dari pekarangan rumah. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap sisa kopi hitam yang sudah dingin. Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Istri yang insecure dan kampungan. Baiklah, Mas. Jika itu yang kamu pikirkan tentang istrimu yang selama ini diam dan sabar, maka kamu telah membangunkan sisi lain dari diriku yang selama ini aku simpan hanya untuk ruang sidang. Kamu lupa siapa istrimu. Kamu lupa bahwa aku dibayar mahal untuk menemukan kebenaran dan memenangkan pertarungan. Aku bangkit dari kursi, merapikan meja makan dengan gerakan tenang namun penuh tenaga. Firasatku tentang parfum itu bukan sekadar cemburu buta. Itu adalah bukti awal. Dan pagi ini, dengan hinaan yang baru saja ia lontarkan, Lukman baru saja menabuh genderang perang. Dia ingin Nadia menjadi tamu kehormatan? Silakan. Aku akan pastikan pesta itu menjadi kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Gedung perkantoran di kawasan Sudirman berdiri megah menantang langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan pagi tadi.
Aku melangkah masuk ke lobi gedung firma hukum tempatku bekerja dengan langkah tegap. Sepatu hak tinggiku beradu ritmis dengan lantai marmer yang mengkilap. Para resepsionis menyapaku dengan hormat, "Selamat pagi, Bu Hana." Aku hanya mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Di sini, aku bukan Hana si istri yang disebut kampungan. Di sini, aku adalah Hana, senior asosiate yang disegani karena ketelitian dan ketajamanku dalam membedah kasus. Sesampainya di ruangan kerjaku, aku menutup pintu dan mengunci dunia luar sejenak. Aku meletakkan tas kerjaku di meja, lalu menyalakan laptop. Hari ini, aku tidak akan mengerjakan kasus klien. Hari ini, klien utamaku adalah diriku sendiri. Aku tidak melabrak Lukman dengan emosi saat sarapan tadi. Itu adalah kesalahan pemula. Dalam hukum, emosi tanpa bukti adalah bunuh diri. Kau tidak bisa menuduh seseorang mencuri hanya karena kau merasa kehilangan. Kau butuh rekaman CCTV, sidik jari, atau saksi mata. Begitu juga dengan perselingkuhan. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa membuat penyangkalan sekecil apapun menjadi sia-sia. Langkah pertamaku adalah jejak keuangan. Sebagai istri sah, aku memiliki akses ke beberapa akun perbankan kami, meskipun Lukman memiliki rekening gaji sendiri. Namun, aku ingat dia pernah memintaku membantunya mengurus mobile banking di ponsel lamanya yang kini tersimpan di laci rumah. Aku tahu passwordnya. Lukman adalah tipe orang yang malas menghafal banyak sandi. Dia menggunakan kombinasi tanggal lahir kami untuk hampir semua akunnya. Bodoh, tapi menguntungkan bagiku. Aku membuka situs perbankan, memasukkan username dan password Lukman. Berhasil. Layar menampilkan saldo dan riwayat transaksi. Jariku dengan lincah mengunduh mutasi rekening selama 6 bulan terakhir. Aku membukanya dalam format Excel agar lebih mudah dianalisis. Mataku menyisir baris demi baris angka dan keterangan transaksi. Awalnya terlihat normal. Pembayaran cicilan mobil, tagihan listrik, transfer ke rekeningku untuk belanja bulanan. Namun, mataku yang terbiasa mencari celah dalam kontrak bisnis segera menemukan pola yang janggal. Ada transaksi debit di sebuah restoran steak mahal di Senopati pada hari Selasa, 3 minggu lalu, pukul 7 malam. Aku ingat hari itu. Lukman bilang dia lembur di kantor sampai jam 10 malam karena ada audit mendadak. Tagihannya hampir 2 juta rupiah. Siapa yang makan malam sendirian dengan biaya 2 juta rupiah saat sedang lembur audit? Aku menelusuri lagi. 2 minggu lalu, ada transaksi pembayaran hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Transaksi dilakukan pukul 1 siang. Di jam kerja. Keterangannya, food and beverage, tapi jumlahnya setara dengan harga kamar deluxe untuk short stay atau makan siang yang sangat mewah. Tanggalnya bertepatan dengan hari di mana Lukman tidak bisa dihubungi selama 3 jam dengan alasan, baterai habis dan charger ketinggalan. Hatiku terasa nyeri, seperti ditusuk jarum halus berkali-kali. Namun, otak kiriku mengambil alih kendali. Aku mencatat tanggal, jam, lokasi, dan nominal transaksi itu. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Air mata tidak akan membantuku menyusun laporan ini. Selanjutnya, bukti komunikasi. Ini lebih sulit karena Lukman menjaga ponselnya seperti menjaga nyawa. Tapi dia lupa satu hal, teknologi cloud. Foto-foto yang ia ambil seringkali terunggah otomatis ke penyimpanan awan jika ia lupa mematikan sinkronisasinya. Aku membuka laptop pribadiku yang terhubung dengan akun email keluarga kami. Dulu, kami membuat satu email bersama untuk keperluan tagihan rumah, dan sepertinya Lukman menautkan cadangan data ponselnya ke sana juga karena kapasitas penyimpanannya besar. Aku membuka folder foto. Jantungku berdebar kencang saat loading berputar. Saat gambar-gambar itu muncul, nafasku tercekat. Bukan foto vulgar, Lukman cukup pintar untuk tidak menyimpannya di sana. Tapi foto-foto dari acara, dinas luar kota, bulan lalu di Bandung. Lukman bilang dia pergi dengan tim yang terdiri dari 5 orang laki-laki. Tapi di foto-foto itu, latar belakangnya adalah kafe-kafe romantis di Dago Pakar. Dan di salah satu foto selfie Lukman, terlihat pantulan di kacamata hitamnya. Aku memperbesar gambar itu sampai pecah, lalu menggunakan software sederhana untuk menajamkannya. Pantulan itu menunjukkan seorang wanita berbaju merah sedang duduk di hadapannya, memegang gelas wine. Rambutnya panjang bergelombang.
Itu Nadia. Jadi, tim 5 orang laki-laki, itu hanyalah dongeng sebelum tidur. Belum cukup sampai di situ. Aku beralih ke Instagram. Aku membuat akun palsu tanpa foto profil dan tanpa pengikut. Aku mencari akun Nadia. Akunnya tidak digembok, tipikal orang yang suka pamer. Aku menelusuri postingannya. Pada tanggal yang sama dengan transaksi hotel di Jakarta Selatan, Nadia memposting foto segelas koktail di tepi kolam renang hotel yang sama. Captionnya, "Work hard, play hard with the best partner." Partner. Lalu aku melihat foto-foto dari acara kantor yang resmi. Di sana ada Lukman dan Nadia berfoto bersama tim. Orang awam mungkin melihatnya biasa saja. Tapi aku mempelajari bahasa tubuh. Dalam foto beramai-ramai itu, tubuh Lukman selalu condong ke arah Nadia. Dan di salah satu foto di mana mereka berdiri bersebelahan, tangan Nadia terlihat menyentuh pinggang belakang Lukman. Sentuhan yang terlalu akrab, terlalu nyaman, untuk hubungan atasan dan bawahan yang profesional. Dan bukti pamungkas datang dari fitur screenshot yang tersimpan otomatis di cloud. Sepertinya Lukman pernah melakukan tangkapan layar percakapan WhatsApp-nya dengan Nadia, mungkin untuk menyimpan kenangan manis atau semacamnya, lalu lupa menghapusnya dari folder screenshots. Gambar itu tertanggal seminggu yang lalu, jam 11 malam. Saat itu aku sudah tidur di sampingnya. Isi chat dari kontak bernama, "Bos Regional, thanks for tonight, Mas. You make me feel alive again. Can't wait for your birthday dinner." Balasan Lukman, "Anything for you. Kamu yang bikin aku semangat kerja. Love you." Duniaku runtuh membaca 2 kata terakhir itu. Love you. Dia tidak pernah mengucapkan itu padaku lagi dalam 2 tahun terakhir. Dia memberikannya pada wanita lain, wanita yang dia sebut sebagai atasan yang harus dihormati. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku yang terasa kosong. Cukup. Bukti sudah lebih dari cukup. Aku tidak butuh pengakuan lisan darinya. Data tidak pernah berbohong. Aku mulai membuka aplikasi pengolah kata. Bukan untuk menulis surat cinta, melainkan untuk menyusun dokumen hukum paling menyakitkan yang pernah kubuat. Aku mengetik judul di halaman pertama dengan huruf kapital yang tebal. Laporan pelanggaran etika konflik kepentingan terlapor. Lukman Hakim, Manajer Logistik, Nadia Pramesti, Direktur Regional. Halaman demi halaman aku susun dengan rapi. Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Bukti transaksi keuangan, penyalahgunaan waktu kerja. Bab 3, Bukti digital, indikasi perselingkuhan. Bab 4, Analisis pelanggaran kontrak kerja. Aku menyisipkan screenshot chat, foto pantulan kacamata, mutasi rekening, dan foto Instagram Nadia yang kucocokkan tanggalnya. Aku memberi lingkaran merah pada detail-detail penting, dan memberikan catatan kaki layaknya sedang menyusun memori kasasi ke Mahkamah Agung. Dokumen itu akhirnya setebal 50 halaman. Sebuah mahakarya kehancuran rumah tangga yang dikemas dalam format PDF yang rapi. Aku menyimpannya di flash disk dan juga mengirimkannya ke email pribadiku yang terenkripsi. Saat aku menekan tombol save, aku tidak merasakan kepuasan. Aku merasakan dingin. Rasa cinta yang tersisa untuk Lukman perlahan membeku, berganti menjadi tekad baja untuk menegakkan keadilan. Versi Hana. Ponselku bergetar. Pesan dari Lukman masuk. "Han, nanti malam aku pulang telat lagi ya. Ada meeting persiapan proyek sama Nadia. Jangan tunggu aku makan malam." Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong, lalu mengetik balasan singkat. "Oke, Mas. Hati-hati. Semangat kerjanya." "Kamu pikir kamu sedang membohongiku, Mas. Tapi sebenarnya, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri, dan aku baru saja selesai menyiapkan batu nisannya." Suasana di meja makan rumah kami malam itu terasa jauh lebih dingin daripada udara malam di luar sana. Jam dinding berdetak konstan, seolah menghitung mundur waktu menuju ledakan yang tak terelakkan. Lukman duduk di hadapanku, wajahnya berseri-seri, kontras sekali dengan wajahku yang datar tanpa ekspresi. Dia baru saja pulang dari kantor, membawa serta aroma parfum itu lagi, samar, tapi hidungku sudah terlalu peka untuk melewatkannya. Namun, malam ini aku tidak berkomentar soal bau. Aku membiarkannya menikmati kemenangan semuanya sedikit lebih lama.
Di atas meja makan kayu jati yang biasanya kami gunakan untuk makan malam hangat bersama anak-anak, yang kebetulan malam ini sedang menginap di rumah ibu, terhampar sebuah kertas besar. Itu adalah denah tempat duduk atau seating chart untuk acara makan malam ulang tahunnya besok lusa. Lukman menggelar kertas itu dengan bangga, seolah dia adalah seorang jenderal yang sedang memaparkan strategi perang yang brilian. Dia tersenyum lebar, matanya berbinar menatap denah itu, sama sekali tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya sudah menggenggam belati tak kasat mata di balik punggung. Coba lihat ini, Han. Konsepnya Intimate Luxury, ucap Lukman penuh semangat. Dia menunjuk lingkaran-lingkaran yang menggambarkan meja bundar di restoran. Aku sudah atur sedemikian rupa supaya alur ngobrolnya enak. Ini bakal jadi malam yang sempurna. Aku mencondongkan tubuh sedikit, berpura-pura tertarik. Mataku menyusuri nama-nama yang tertulis rapi di sana. Meja utama berada di tengah, tentu saja. Di kursi paling tengah, ada nama Lukman. Itu wajar, dia yang berulang tahun. Namun, yang membuat darahku berdesir hebat adalah nama yang tertulis tepat di sebelah kanannya. Di posisi paling strategis, posisi yang seharusnya, secara etika dan tradisi, ditempati oleh pasangan sah. Di sana tertulis, Nadia. Bukan Hana. Tapi Nadia. Mataku bergerak mencari namaku sendiri. Aku menemukannya. Namaku diletakkan di kursi nomor 6 di meja yang sama, tapi posisinya di ujung, berjarak 3 kursi dari Lukman. Di sebelah kiri dan kananku tertulis nama Rian, sepupu jauh Lukman yang jarang sekali kami temui, dan Mbak Sari, staf akunting kantor Lukman yang bahkan Lukman sendiri sering lupa namanya. Aku, istrinya, pendamping hidupnya selama 10 tahun, ibu dari anak-anaknya, digeser ke pinggiran seolah aku hanyalah penonton bayaran yang kehadirannya hanya untuk memenuhi kuota kursi. Aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada yang rasanya ingin meledak saat itu juga. Logika hukumku bekerja keras meredam insting purbaku untuk merobek kertas itu. Mas, panggilku pelan, jariku menunjuk ke posisi duduk Nadia. Ini serius? Nadia duduk di sebelah kamu? Di kursi utama? Lukman menoleh, wajahnya menunjukkan ekspresi polos yang dibuat-buat, atau mungkin dia memang sudah sebodoh itu karena dimabuk asmara. Iya, kenapa? Kan sudah aku bilang, dia tamu kehormatan, Han. Dia direktur regional. Kalau aku taruh dia di ujung, itu penghinaan namanya. Aku butuh dia merasa dihargai supaya karir aku makin mulus. Dan aku? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar meski aku berusaha keras menyembunyikannya. Istrimu duduk diapit sepupu jauh dan staf akunting? Di ujung meja? Orang-orang akan bertanya, Mas, ini acara ulang tahun, biasanya suami istri duduk berdampingan, tiup lilin bareng, potong kue bareng. Lukman mendengus, meletakkan sendok makannya dengan kasar. Dia mulai terlihat kesal, seolah pertanyaanku adalah gangguan yang merusak suasana hatinya yang sedang bagus. Ya ampun, Hana, kamu mulai lagi, ya? Drama lagi? Tukasnya dengan nada tinggi. Kamu itu harusnya ngerti posisi aku. Ini bukan sekadar pesta hura-hura, ini networking. Ini diplomasi kantor. Aku duduk sama Nadia supaya gampang ngobrolin proyek, supaya dia merasa dekat sama tim kita. Kamu kan orang rumah, kita bisa ngobrol kapan saja. Tiap hari ketemu. Masa cuma gara-gara posisi duduk aja kamu baper sih? Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, meremehkan ikatan pernikahan kami menjadi sekadar orang rumah yang bisa ditemui kapan saja. Dia tidak sadar bahwa dengan menempatkan Nadia di sana, dia sedang mendeklarasikan kepada dunia siapa yang sebenarnya bertahta di hatinya saat ini. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku hanya istri penurut yang tidak paham dinamika politik kantor. Padahal, sebagai konsultan hukum, aku tahu persis bedanya networking profesional dengan gratifikasi emosional. Menempatkan bos wanita di kursi istri di acara pribadi bukanlah networking, itu adalah pernyataan cinta terselubung. Jadi menurutmu, wajar kalau tamu undangan melihat istrimu duduk jauh di ujung sementara kamu asyik tertawa dengan bosmu? Tanyaku lagi, kali ini dengan tatapan yang menajam. Lukman memutar bola matanya. Gak ada yang bakal mikir aneh-aneh kecuali pikiran kamu yang kotor itu, Han. Semua orang tahu Nadia itu bos aku. Mereka bakal maklum. Justru kalau kamu nempel terus sama aku kayak perangko,
itu malah kelihatan gak profesional. Kelihatan kayak istri yang posesif dan gak percaya sama suami. Kamu mau dicap kayak gitu di depan teman-teman kantorku? Ancaman manipulatif lagi. Dia membalikan situasi, membuat seolah-olah akulah yang bermasalah jika menuntut hakku. Dia menggunakan rasa takutku akan penilaian orang lain sebagai senjata. Dulu, mungkin aku akan termakan omongannya. Aku akan mundur, meminta maaf, dan berusaha menjadi istri yang suportif, seperti yang dia inginkan. Tapi malam ini berbeda. Hana yang duduk di hadapannya malam ini sudah memegang 50 halaman bukti pengkhianatannya di dalam flash disk yang tersimpan rapi di tas kerjaku. Aku menatap wajah Lukman lekat-lekat. Aku melihat kerutan halus di sudut matanya, gaya rambut barunya yang klimis, dan binar mata antusias yang bukan ditujukan untukku. Laki-laki ini sudah asing. Jiwanya sudah pergi, hanya fisiknya yang masih duduk di sini menuntut dilayani. Jika aku berdebat sekarang, dia akan semakin waspada. Dia mungkin akan membatalkan pestanya atau mengubah rencananya jika dia merasa aku akan membuat keributan. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Pesta itu harus tetap berjalan. Panggung sandiwara itu harus digelar. Karena di sanalah aku akan menjatuhkan tirai penutup yang sesungguhnya. Aku butuh dia merasa aman. Aku butuh dia merasa menang. Perlahan, aku mengendurkan ketegangan di bahuku. Aku memaksakan sebuah senyum tipis. Senyum paling palsu yang pernah kuberikan padanya seumur hidupku. Aku mengambil gelas air putih, meminumnya sedikit untuk membasahi tenggorokanku yang kering karena menahan amarah. Oke, kataku singkat. Lukman terdiam, tampak terkejut dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba melunak. Oke apa? Oke. Atur saja, jawabku tenang. Kamu benar, Mas. Ini acara kamu. Karir kamu penting. Aku nggak mau jadi istri yang menghambat kesuksesan suami cuma karena masalah kursi. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu dan masa depan kita, aku ikut saja. Wajah Lukman seketika berubah cerah. Dia menghela napas lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Dia tersenyum lebar, senyum kemenangan yang membuatku mual. Nah, gitu dong, sayang, serunya girang. Dia bahkan menjulurkan tangan untuk menepuk punggung tanganku sekilas. Ini baru istriku yang cerdas. Kamu tenang aja, Han. Nadia itu orangnya asik kok. Nanti kamu juga bakal nyambung kalau ngobrol sama dia. Lagian, kamu duduk sama Rian kan enak. Bisa tanya kabar keluarga di kampung. Jadi aku bisa fokus entertain Nadia tanpa perlu khawatir kamu kesepian. Iya, Mas. Aku ngerti, jawabku. Aku sangat mengerti, Mas. Lebih dari yang kamu tahu. Lukman kembali sibuk dengan kertasnya, bergumam tentang menu makanan dan susunan lagu. Dia begitu sibuk merancang malam sempurna untuk selingkuhannya hingga lupa bahwa dia sedang berbicara dengan seorang pengacara yang terbiasa membaca gerak-gerik lawan. Dia tidak melihat sorot mataku yang dingin. Dia tidak menyadari bahwa kata, "Oke," dariku bukanlah tanda penyerahan diri, melainkan tanda dimulainya hitungan mundur kehancurannya. Malam itu, aku tidur memunggungi Lukman. Dia mendengkur nyenyak. Mungkin bermimpi tentang pesta mewahnya dan pujian dari Nadia. Sementara aku terjaga, menatap kegelapan kamar. Pikiranku melayang ke bab 5 dari naskah drama yang akan kumainkan lusa. Undangan di atas meja tadi adalah bukti tambahan betapa dia sudah tidak menghargaiku. Dia telah memilih kursinya, dan dia telah memilih ratunya. Maka biarlah. Biarlah dia menikmati tahta hayalannya itu selama 48 jam ke depan. Karena setelah itu, aku akan memastikan dia tidak memiliki kursi untuk diduduki, baik di rumah ini maupun di kantornya. Malam yang dinanti-nantikan Lukman akhirnya tiba. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, menciptakan kemacetan di mana-mana, namun itu tidak menyurutkan semangat suamiku. Kami tiba di sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati yang terkenal elit. Bangunannya bergaya klasik Eropa dengan jendela-jendela kaca besar yang menampilkan kemewahan interior di dalamnya. Lampu-lampu kristal menggantung rendah, membiaskan cahaya keemasan yang hangat. Alunan musik jazz lembut terdengar samar menyambut kedatangan para tamu. Lukman tampak gagah dengan setelan jas slim fit barunya yang berwarna biru tua, senada dengan tema pesta yang ia rancang sendiri. Ia terlihat jauh lebih muda dari usianya,
efek dari gym dan perawatan wajah yang ia lakukan demi malam ini, demi Nadia. Sementara aku, berdiri di sampingnya dengan gaun panjang berwarna biru laut yang sopan dan elegan. Aku tidak memakai banyak perhiasan, hanya anting mutiara pemberian mendiang ibu dan jam tangan kerjaku. Aku tidak berniat bersaing. Malam ini aku bukan bintang panggungnya. Aku adalah sutradara yang duduk di kursi penonton, menanti babak terakhir dimulai. Kami berdiri di dekat pintu masuk, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Rekan-rekan kantor Lukman datang bergerombol, menyalami kami dengan sopan. Beberapa dari mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin kasihan, atau mungkin canggung karena mereka tahu gosip yang beredar di kantor tentang bos mereka. Selamat ulang tahun, Pak Lukman. Wah, tempatnya keren banget, Pak, puji salah satu staf muda. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati hidangannya ya, jawab Lukman dengan senyum lebar yang tak pernah lepas dari wajahnya. Namun, matanya gelisah. Setiap kali pintu restoran terbuka, pandangannya langsung teralih, mencari sosok seseorang. Dia menyalami tamu-tamu lain dengan tangan, tapi matanya sibuk memindai area parkir valet. Aku tahu siapa yang dia tunggu. Kecemasannya begitu kentara hingga membuatku merasa miris. Sebegitu pentingnyakah wanita itu hingga tamu-tamu lain dianggap angin lalu? Waktu menunjukkan pukul 8:15. Acara seharusnya sudah dimulai, tapi Lukman menunda pidato pembukaannya. Kita tunggu sebentar lagi ya, tamu utamanya belum datang, bisiknya padaku, seolah itu adalah hal yang wajar. 5 menit kemudian, pintu restoran terbuka lebar. Seketika, suasana ruangan sedikit berubah. Suara obrolan meredup, digantikan oleh suara hak sepatu yang mengetuk lantai marmer dengan penuh percaya diri. Nadia datang. Dan dia datang untuk menjadi pusat perhatian. Dia mengenakan gaun merah menyala, warna yang sangat kontras dengan tema biru yang diminta Lukman. Gaun itu pas membungkus tubuhnya, dengan belahan dada rendah dan belahan kaki yang tinggi, memamerkan kulitnya yang putih. Rambutnya digerai indah, dan tentu saja, aroma Baccarat Rouge itu langsung menguar memenuhi ruangan, bahkan mengalahkan wangi bunga lili yang menghiasi meja-meja. Dia tidak datang tepat waktu. Dia sengaja datang terlambat agar semua mata tertuju padanya. Itu taktik klasik wanita yang haus validasi. Maaf ya aku telat, macetnya gila banget. Serunya dengan suara yang agak keras, diiringi tawa renyah yang dibuat-buat. Dia berjalan lurus ke arah kami, mengabaikan tamu-tamu lain. Reaksi Lukman sungguh menyedihkan. Wajahnya yang tadi gelisah langsung berubah cerah seolah melihat matahari terbit. Dia bahkan melangkah maju meninggalkan aku di belakang, menyambut Nadia dengan tangan terbuka. Nadia, akhirnya sampai juga. Nggak apa-apa, acaranya belum mulai kok kalau kamu belum datang, kata Lukman. Nada suaranya berubah menjadi sangat lembut. Nada yang dulu sering ia pakai untuk merayuku saat kami masih pacaran. Nadia menyambut uluran tangan Lukman, lalu melakukan cipika-cipiki yang berlangsung sedikit terlalu lama. Dia menempelkan pipinya, lalu berbisik sesuatu yang membuat Lukman tertawa lepas. Aku berdiri 2 langkah di belakang mereka, seperti asisten pribadi yang tidak dianggap. Halo, Hana, sapa Nadia akhirnya, menoleh padaku sekilas dengan senyum miring. Tatapannya menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah berkata, oh, ini sainganku? Tidak selevel. Halo, Nadia. Selamat datang, jawabku datar. Aku tidak mengulurkan tangan. Aku membiarkan tanganku tetap memegang clutch tas Hermesku erat-erat. Di dalam tas itu ada ponselku, senjata yang akan segera meledakkan dunianya. Ayo, silakan duduk. Kursi kamu di sebelah aku, ajak Lukman, langsung menggiring Nadia menuju meja utama. Dia benar-benar melakukannya. Sesuai denah. Lukman duduk di kursi tengah, dan Nadia duduk manis di sebelah kanannya. Sementara aku, dengan langkah gontai namun punggung tetap tegak, berjalan menuju kursiku yang terpencil di ujung meja. Staf akunting di sebelahku, Mbak Sari, tersenyum canggung saat aku duduk. Malam, Bu Hana. Cantik sekali malam ini, sapanya basa-basi, terlihat jelas dia merasa tidak enak melihat posisi dudukku. Terima kasih, Mbak Sari, jawabku ramah. Aku tidak boleh terlihat menderita. Aku harus terlihat berkelas. Makanannya enak?
Silakan dinikmati. Dari tempatku duduk, aku memiliki pandangan sempurna ke arah pasangan bahagia di tengah meja itu. Fotografer sewaan yang dibayar mahal oleh Lukman sibuk memotret mereka. Blitz kamera berkali-kali menyilaukan mata. Lukman dan Nadia tampak asyik mengobrol, tertawa, dan saling menuangkan wine. Bahasa tubuh mereka sangat terbuka. Nadia sering sekali menyentuh lengan Lukman saat tertawa, dan Lukman mencondongkan tubuhnya begitu dekat ke arah Nadia, seolah ingin menghirup setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu. Mereka ada di dunia mereka sendiri, lupa bahwa di ruangan ini ada 50 pasang mata lain yang memperhatikan. Keluarga besar Lukman, adiknya, tantenya, duduk di meja seberang dengan wajah masam. Mereka berbisik-bisik sambil melirik ke arahku dengan tatapan prihatin. Aku melihat adik Lukman menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan kakaknya. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Hatiku bukan terbuat dari batu. Melihat suamiku memuja wanita lain di depan mataku sendiri, di depan keluarga dan kolega, adalah bentuk penghinaan yang sangat brutal. Rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Tapi aku menahan air mata itu sekuat tenaga. Aku mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Silakan tertawa, Mas. Silakan nikmati gaun merah itu, Nadia. Habiskan malam ini sepuas kalian, batinku. Seorang pelayan datang membawakan hidangan pembuka. Foie gras dengan saus brie. Makanan mahal yang rasanya hambar di lidahku. Aku memandangi Lukman yang sedang menyuapkan potongan daging ke mulutnya, sambil tetap menatap mata Nadia. Dia bahkan tidak menoleh padaku sekalipun untuk bertanya apakah aku menikmati pestanya. Baginya, aku sudah tidak ada. Aku hanyalah ornamen pelengkap agar status sosialnya sebagai pria berkeluarga yang sukses tetap terjaga di mata publik. Tiba-tiba, fotografer itu berseru, "Pak Lukman, Bu Nadia, boleh lihat sini? Posenya lebih rapat lagi dong, biar kelihatan chemistry timnya." Lukman dengan sigap merangkul sandaran kursi Nadia, dan Nadia memiringkan kepalanya mendekat ke bahu Lukman. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera. Klik. Sebuah foto yang sempurna untuk bukti tambahan di pengadilan agama nanti. Terima kasih, Mas fotografer. Pukul 8:45. Sebentar lagi sesi pidato ulang tahun. Lukman sudah memberi kode pada MC untuk memulai acara inti. Dia merapikan dasinya, wajahnya penuh kebanggaan semu. Di bawah meja marmer yang dingin, tanganku perlahan merogoh tas. Aku mengeluarkan ponselku. Cahaya layar ponsel menerangi wajahku yang separuh tertunduk. Jantungku berpacu kencang, tapi tanganku tidak gemetar. Aku membuka aplikasi email. Di folder drafts, sebuah email sudah siap kirim. Lampirannya adalah file PDF setebal 50 halaman yang sudah kupersiapkan dengan penuh darah dan air mata. Kolom penerima sudah terisi 3 alamat email paling krusial dalam hidup karir mereka. CEO perusahaan tempat mereka bekerja, kepala divisi kepatuhan, compliance, dan istri sah dari direktur utama. Seorang wanita berpengaruh yang aku kenal baik dari lingkaran arisan sosialita, yang sangat membenci pelakor. Aku menatap layar ponselku, lalu beralih menatap Lukman yang sedang tertawa lebar mendengar lelucon Nadia. Dia terlihat begitu bahagia. Begitu yakin bahwa dia bisa memiliki segalanya. Istri yang diam di rumah dan selingkuhan yang glamor di kantor. Dia pikir dia adalah raja malam ini. Maaf, Mas. Pemerintahanmu berakhir sekarang. Dengan satu tarikan napas panjang, jempolku menekan tombol kirim. Layar ponsel menampilkan status sending lalu berubah menjadi send. Selesai. Bom waktu sudah diledakkan. Sekarang, aku hanya perlu duduk manis, meminum sparkling waterku, dan menunggu gelombang kejut yang akan menghantam ruangan ini dalam hitungan menit. Selamat ulang tahun, suamiku. Hadiah dariku sedang meluncur melalui jaringan internet kecepatan tinggi, langsung menuju jantung kehidupanmu. Ponsel itu terasa panas di telapak tanganku. Atau mungkin tangan akulah yang terlalu dingin hingga membuat benda mati itu seolah mendidih. Status send di layar ponselku perlahan menghilang, digantikan kembali oleh tampilan kotak masuk email yang kosong dan tenang. Namun, aku tahu di dunia maya sana, data-data yang baru saja kulepaskan sedang melesat dengan kecepatan cahaya, menembus server, melewati firewall, dan bersiap mendarat di 3 kotak masuk paling mematikan yang bisa kubayangkan.
Aku meletakkan ponsel itu kembali ke dalam tas dengan gerakan lambat dan terukur, seolah aku baru saja menyarungkan pistol yang masih berasap setelah menembak tepat sasaran. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang sadar. Di atas permukaan, pesta ini masih berjalan dengan kemeriahan yang palsu. Musik jazz masih mengalun lembut. Denting garpu beradu dengan piring porselen masih terdengar ritmis, dan tawa Lukman, tawa yang sebentar lagi akan mati, masih membahana di meja utama. Aku mengangkat gelas air sparklingku, membiarkan gelembung-gelembung karbonasi meletup pelan di lidahku. Rasanya tajam, menyegarkan, sedikit membantu meredakan rasa mual yang sejak tadi mengadu perutku melihat pemandangan di depanku. Lukman sedang memotongkan daging steak di piring Nadia. Bayangkan itu. Suamiku, laki-laki yang di rumah selalu minta diambilkan nasi dan lauk, laki-laki yang piring kotornya saja tidak pernah ia bawa ke wastafel, kini sedang melayani wanita lain bak pelayan pribadi. Dia memotong daging itu kecil-kecil dengan telaten, lalu menukar piringnya yang sudah terpotong rapi dengan piring Nadia yang masih utuh. Biar kamu gampang makannya, Nat. Sayang manicure kamu kalau harus pegang pisau keras-keras, ujar Lukman. Suaranya cukup keras, hingga terdengar ke ujung meja tempatku duduk. Nadia tersenyum manja, menyibakkan rambut panjangnya ke belakang bahu. Duh, Mas Lukman, kamu gentleman banget sih. Makasih ya. Aku melihat Mbak Sari, staf akunting di sebelahku, menunduk dalam-dalam menyantap saladnya. Dia tampak sangat tidak nyaman. Mungkin dia bingung harus bereaksi apa melihat bosnya terang-terangan menggoda atasan di depan istri sahnya. Sepupu Lukman, Rian, berdehem canggung lalu mencoba mengajakku bicara untuk mengalihkan perhatian. Mbak Hana, apa kabar? Anak-anak sehat? Tanyanya terbata-bata. Aku menoleh padanya, memberikan senyum terbaikku. Sehat, Yan. Mereka lagi di rumah ibu malam ini. Kamu gimana? Skripsi sudah beres? Aku menjawab dengan nada tenang, sangat tenang sampai aku sendiri kaget. Padahal di kepalaku, aku sedang menghitung detik demi detik perjalanan email maut itu. Kenapa aku memilih 3 orang itu sebagai penerima email? Itu bukan pilihan acak. Sebagai konsultan hukum, aku tahu titik lemah korporasi dan birokrasi. Target pertama, CEO perusahaan. Beliau adalah ekspatriat yang sangat menjunjung tinggi integritas. Di perusahaan multinasional tempat Lukman bekerja, perselingkuhan antar atasan dan bawahan dalam satu garis pelaporan langsung, direct reporting line, adalah pelanggaran berat. Itu disebut conflict of interest. Bagaimana Nadia bisa menilai kinerja Lukman secara objektif jika mereka tidur bersama? Bagaimana Lukman bisa profesional jika bosnya adalah kekasih gelapnya? Itu bukan sekadar drama moral, itu adalah risiko bisnis. Dan CEO tidak suka risiko. Target kedua, Kepala Divisi Kepatuhan, Head of Compliance. Ini adalah algojo perusahaan. Orang ini tidak peduli siapa yang salah atau benar secara emosional, dia hanya peduli pada aturan tertulis. Begitu dia menerima bukti penggunaan kartu kredit korporat untuk pembayaran hotel di jam kerja, yang jelas-jelas kumasukkan dalam lampiran bab 2 laporanku, mekanisme audit internal akan otomatis berjalan. Tidak ada negosiasi. Itu penggelapan dana. Sekecil apapun jumlahnya, itu kriminal dalam dunia korporat. Target ketiga, dan ini adalah kartu asku, istri sah dari direktur utama, Bu Marta. Wanita ini bukan bagian dari manajemen perusahaan, tapi dia memegang saham terbesar dalam keputusan suaminya di rumah. Aku mengenalnya di klub yoga. Dia adalah wanita terhormat yang pernah merasakan sakitnya diselingkuhi di masa lalu. Dia memiliki dendam kesumat pada sosok wanita lain yang merusak rumah tangga. Mengirim email padanya adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada yang bisa menyelamatkan Nadia. Jika CEO atau bagian HR ragu-ragu memecat Nadia karena prestasinya bagus, Bu Marta yang akan memastikan suaminya, si direktur utama, menandatangani surat pemecatan itu malam ini juga. Koneksi wanitaku bekerja lebih cepat daripada birokrasi kantor manapun. Waktu menunjukkan pukul 20.55. Sudah 10 menit berlalu sejak email terkirim. Harusnya notifikasi sudah masuk ke ponsel para petinggi itu. Malam ini memang malam minggu, tapi orang-orang di level eksekutif selalu mengecek email mereka, terutama jika subjeknya provokatif, urgent, laporan pelanggaran kode etik penyalahgunaan aset perusahaan,
konfidensial. Lukman kini berdiri, mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. Wajahnya merah padam, campuran antara alkohol dan euforia. Dia mengetuk gelasnya dengan sendok, menciptakan bunyi ting-ting-ting yang nyaring untuk meminta perhatian. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Serunya lantang. Musik jazz dipelankan. Semua tamu meletakkan alat makan mereka dan menoleh ke arah meja utama. Lampu ruangan diredupkan sedikit, dan satu lampu sorot diarahkan ke Lukman. Dia terlihat begitu bangga, begitu penuh kuasa. Dia berdiri tegak, membusungkan dadanya yang terbalut kemeja mahal yang kubelikan bulan lalu. Di sampingnya, Nadia duduk dengan pose anggun, dagunya diangkat sedikit, menikmati setiap detik menjadi pusat tata surya malam ini. Dia tidak melihat ke arahku. Baginya, aku hanyalah puing masa lalu yang sebentar lagi akan tersingkir. Dia tidak tahu bahwa di dalam tas Hermes di sebelah kakinya, ponselnya sebentar lagi akan menjadi pembawa kabar kematian karirnya. Aku duduk diam di kursiku, melipat tangan di pangkuan. Jantungku berdetak seirama dengan detik jam. Ini dia. Momen di mana keangkuhan akan bertemu dengan gravitasi. Aku tidak perlu berdoa agar mereka jatuh, karena aku sendiri yang telah memotong tali pengamannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Lukman memulai pidatonya, suaranya sedikit bergema di ruangan yang hening. Terima kasih sudah datang merayakan usia saya yang ke-40. Usia yang kata orang adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Dia tertawa kecil pada leluconnya sendiri, dan beberapa staf kantornya ikut tertawa sopan. Malam ini spesial. Lanjutnya, matanya menatap lekat ke arah Nadia. Karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang mendukung karir saya. Terutama satu orang yang sangat berjasa mengubah cara pandang saya tentang kesuksesan. Darahku mendesir naik. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Jangan sebut namanya, Mas. Demi sisa harga dirimu yang terakhir, jangan sebut namanya. Tapi tentu saja, Lukman tidak bisa mendengarku. Dia sudah tuli oleh egonya sendiri. Aku menatap gelas wine di depanku. Cairan merah pekat itu terlihat seperti darah. Darah pernikahan kami yang sedang ia tumpahkan di hadapan publik. Aku menarik napas dalam, menyiapkan mental untuk babak selanjutnya. Badai sudah di depan mata, awan hitam sudah menggantung tepat di atas kepala mereka, tapi mereka masih sibuk berdansa di bawah hujan yang mereka kira gerimis romantis. Nadia, ucap Lukman dengan suara yang direndahkan, seolah nama itu adalah mantra suci. Wanita di sebelah saya ini bukan sekadar bos. Dia adalah mentor, inspirasi, dan sosok yang membuat saya kembali bersemangat mengejar mimpi-mimpi saya yang sempat mati. Hening. Keheningan yang mencekam melanda ruangan. Para tamu, terutama keluarga besar Lukman, mulai gelisah di kursi mereka. Mereka melirik ke arahku dengan tatapan ngeri. Ucapan Lukman sudah melampaui batas kewajaran ucapan terima kasih kepada atasan. Mengatakan bahwa wanita lain, membangkitkan mimpi yang sempat mati, di depan istri sah adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Itu sama saja mengatakan bahwa selama ini, hidup bersamaku adalah kematian bagi mimpi-mimpinya. Adik perempuan Lukman, Rini, yang duduk di meja seberang, terlihat ingin berdiri dan menyela, tapi suaminya menahan lengannya. Aku hanya menatap lurus ke depan, wajahku sedingin pualam. Aku tidak akan membuat keributan. Belum saatnya. Biarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Biarkan dia menggali lubangnya sedalam mungkin. Terima kasih, Nadia, karena sudah hadir dan menjadikan malam ini sempurna. Lukman mengakhiri pidatonya dengan senyum lebar, lalu menoleh ke arah Nadia. Nadia berdiri, tersenyum malu-malu, akting yang buruk sekali, lalu merentangkan tangannya. Dan di sanalah, di tengah restoran mewah di Senopati, disaksikan oleh 50 pasang mata dan satu lensa kamera, mereka berpelukan. Bukan pelukan sopan antar rekan kerja. Lukman melingkarkan lengannya erat di pinggang Nadia. Nadia membenamkan wajahnya di ceruk leher Lukman. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pelukan itu berlangsung lama. Terlalu lama. 7 detik yang terasa seperti 7 abad. Pipi mereka saling menempel saat pelukan terlepas, dan aku bisa melihat kilatan kemenangan di mata Nadia saat dia menatap ke arah audiens. Tepuk tangan yang terdengar sangat ragu-ragu dan canggung. Hanya beberapa staf muda yang tidak tahu situasi yang bertepuk tangan,
Sisanya diam terpaku. Dan tepat saat tepuk tangan itu mereda, suara itu terdengar. Dering telepon yang nyaring dan mendesak. Bukan dari ponselku. Bukan dari ponsel Lukman. Tapi dari tas Nadia yang diletakkan di atas meja. Nadia tersentak kaget. Dia melirik ponselnya. Layar menyala terang, menampilkan nama penelepon yang membuat matanya membelalak seketika. Aku bisa melihat nama itu dari pantulan kacamata Rian di sebelahku, meski samar. Tapi ekspresi Nadia sudah menceritakan segalanya. Itu panggilan dari kantor pusat. Atau mungkin langsung dari Direktur HRD. Nadia ragu sejenak, wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini berubah tegang. Angkat saja, Nat. Mungkin urgent, kata Lukman santai, masih belum sadar bahwa lonceng kematian baru saja berbunyi. Nadia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Dia menggeser tombol hijau, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo? Selamat malam, Pak. Suaranya bergetar. Hening sejenak. Nadia mendengarkan suara di seberang sana. Wajahnya yang berbalut makeup tebal perlahan memucat. Warna merah di bibirnya seolah menjadi satu-satunya warna yang tersisa di wajahnya yang kini seputih kertas. Matanya membesar, pupilnya mengecil karena panik. Apa? Pekiknya tiba-tiba. Suaranya melengking, memecah kesunyian restoran. Maksud Bapak apa? Bukti apa? Semua orang kini menatapnya. Lukman tampak bingung. Nat? Kenapa? Nadia tidak mempedulikan Lukman. Dia bangkit dari kursinya dengan kasar, nyaris menyenggol gelas wine-nya hingga tumpah. Nggak mungkin. Itu fitnah, Pak. Saya nggak pernah. Dia terdiam, mendengarkan lagi. Kali ini tubuhnya mulai gemetar hebat. Apa yang dikatakan penelepon di seberang sana pasti sangat rinci. Mungkin penelepon itu sedang membacakan daftar transaksi hotel yang kulampirkan di halaman 12. Atau mungkin membacakan kutipan chat mesra mereka yang ada di halaman 30. Tapi Pak, Bapak nggak bisa memecat saya malam ini juga. Prosedurnya, Nadia berteriak histeris, suaranya pecah menjadi isak tangis yang panik. Apa? Surat keputusan sudah ditandatangani? Akun saya sudah dikunci? Kata, dipecat, menggema di seluruh ruangan. Para tamu tersentak. Bisik-bisik mulai terdengar riuh, seperti lebah yang sarangnya diganggu. Lukman berdiri, wajahnya pucat pasi. Dipecat? Siapa yang dipecat? Nat, sini HP-nya, biar aku yang ngomong. Tapi Nadia menepis tangan Lukman kasar. Dia menatap Lukman dengan tatapan nyalang, penuh amarah dan ketakutan. Jangan sentuh aku, bentaknya. Ini semua gara-gara kamu, teriak Nadia di depan wajah Lukman. Air matanya mulai melunturkan maskaranya, menciptakan jejak hitam di pipinya. Citra sosialita elegan yang ia bangun runtuh dalam hitungan detik. Mereka punya bukti semuanya. Hotel, chat, foto kita. Istri dirut sendiri yang telepon HRD. Lukman ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jawaban, mencari siapa yang melakukan ini. Dan perlahan, matanya yang panik itu bertemu dengan mataku. Aku masih duduk tenang di kursiku di ujung meja. Tidak ada ekspresi kaget di wajahku. Aku hanya menatapnya lurus, sambil perlahan mengangkat gelas sparkling waterku, seolah bersulang untuk kehancurannya. Nadia mengikuti arah pandang Lukman. Dia melihatku. Kesadaran itu menghantamnya seperti truk. Kamu. Desis Nadia, jarinya menunjuk ke arahku dengan gemetar. Kamu yang laporin? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjawab. Keheninganku adalah jawaban paling keras yang bisa kuberikan. Nadia membanting ponselnya ke dalam tas, lalu menyambar dompetnya. Dia tidak sanggup lagi menahan rasa malu. Tatapan para tamu yang tadinya memuja, kini berubah menjadi tatapan jijik dan mencemooh. Dia berlari meninggalkan meja utama, menabrak pelayan yang sedang membawa nampan minuman, menyebabkan gelas-gelas pecah berantakan di lantai. Suara pecahan kaca itu menjadi musik latar yang sempurna untuk drama ini. Nadia, tunggu. Lukman berteriak, panik setengah mati. Dia hendak mengejar Nadia, tapi langkahnya terhenti.
Dia sadar dia sedang berada di tengah pesta ulang tahunnya sendiri. Dia sadar keluarganya menonton. Dia sadar teman kantornya menonton. Dan yang paling penting, dia sadar aku masih duduk di sana, istri yang tadi dia sebut kampungan, kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Lukman menatapku dengan tatapan memohon, tatapan seorang anak kecil yang ketahuan mencuri uang ibunya. Tapi aku sudah bukan ibunya, dan aku bukan lagi istrinya yang pemaaf. Aku berdiri perlahan, merapikan gaun biruku yang tanpa celah. Aku mengambil tas Hermisku, lalu berjalan pelan menuju meja utama, melewati pecahan gelas dan genangan air di lantai. Suara hak sepatuku terdengar tegas. Tak, tak, tak. Aku berhenti tepat di hadapan Lukman yang mematung. Dia berkeringat dingin, wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. Han ini, aku bisa jelasin. Gagapnya. Suaranya hilang timbul. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, agar hanya dia yang bisa mendengar kalimat perpisahanku. Gak perlu dijelaskan, Mas. Semuanya sudah jelas di laporan setebal 50 halaman yang baru saja dibaca bosmu, bisikku dingin. Selamat ulang tahun. Kado dariku sudah sampai. Nadia dipecat, dan besok pagi, surat panggilan pengadilan agama akan sampai di meja kerjamu, kalau kamu masih punya meja kerja. Aku menarik wajahku menjauh, menatap matanya yang kini dipenuhi ketakutan akan masa depan yang suram. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik badan dan berjalan keluar restoran dengan kepala tegak. Udara malam di luar terasa dingin, tapi dadaku terasa hangat dan lega. Sangat lega. Di belakangku, aku bisa mendengar suara keributan, suara Lukman yang memanggil namaku, dan suara tamu-tamu yang mulai bubar. Pesta sudah usai. Pertunjukan selesai. Dan sang sutradara akhirnya bisa pulang untuk tidur nyenyak. Hujan yang mengguyur kawasan Senopati malam itu bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Rasanya seolah alam semesta sedang menangis. Atau mungkin sedang mencuci dosa-dosa yang baru saja terungkap di dalam restoran mewah itu. Angin kencang menderu, menggoyangkan pepohonan hias di pelataran parkir, hingga bayang-bayangnya menari liar di bawah sorot lampu jalan yang temaram. Udara dingin yang menusuk tulang langsung menyergap kulitku begitu aku melangkah keluar dari pintu kaca tebal restoran. Namun, sedingin apapun udara malam itu, rasanya tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di dalam dadaku, sebuah kebekuan yang paradoksnya bercampur dengan api amarah yang menyala tenang. Aku berdiri di bawah kanopi lobi yang cukup luas, menunggu petugas valet mengambilkan mobilku. Di sekelilingku, suasana kacau balau. Beberapa tamu undangan yang memutuskan pulang lebih awal karena merasa canggung dengan drama di dalam, kini berdiri berbisik-bisik sambil menunggu kendaraan mereka. Mereka melirikku dengan tatapan campuran. Ada rasa kasihan, ada rasa takut, dan ada juga rasa kagum yang terselubung. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa Hana, istri Lukman yang selama ini dikenal pendiam dan nurut, bisa meledakkan bom atom tanpa perlu berteriak. Namun, fokus utamaku bukan pada mereka. Fokusku tertuju pada sosok wanita bergaun merah yang kini berdiri sekitar 3 meter di sebelah kiriku. Nadia. Wanita yang 1 jam lalu masih merasa dirinya adalah ratu dunia, kini tampak seperti boneka porselen yang retak dan dibuang ke selokan. Hujan yang tampias ke area lobi membuat rambutnya yang tadi ditata blow dry sempurna menjadi lepek dan menyedihkan. Gaun merahnya yang mahal, yang sengaja ia pakai untuk memamerkan lekuk tubuhnya pada suamiku, kini terlihat konyol di tengah situasi menyedihkan ini. Make-upnya luntur. Maskara hitam meleleh di pipinya yang pucat, menciptakan garis-garis hitam seperti air mata setan. Dia sedang memegang ponselnya dengan tangan gemetar, berteriak-teriak histeris, tidak peduli bahwa dia sedang menjadi tontonan gratis bagi para sopir dan security. Saya tidak terima, Pak. Ini tidak adil. Bapak tidak bisa memecat saya malam ini juga hanya berdasarkan email kaleng. Jeritnya. Suaranya serak, pecah, bercampur antara isak tangis dan kemarahan yang meluap. Saya direktur regional. Saya punya kontrak. Saya akan tuntut perusahaan. Saya akan... Halo? Halo? Pak Andre? Nadia menjauhkan ponsel dari telinganya, menatap layar yang gelap. Sambungan diputus sepihak. Dia mencoba menelepon lagi, tapi sepertinya nomornya sudah diblokir atau panggilannya sengaja diabaikan.
Dia membanting ponselnya ke dalam tas Hermes. Tas yang mungkin dibelinya dengan bonus tahunan yang tidak akan ia dapatkan lagi tahun ini. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan tatapan liar, mencari seseorang untuk disalahkan, mencari pelampiasan atas kehancuran instan yang menimpanya. Dan matanya menemukan aku. Tatapan Nadia berubah menjadi nyalang. Matanya merah, bengkak, dan dipenuhi kebencian murni. Jika tatapan bisa membunuh, aku yakin tubuhku sudah terbelah dua saat itu juga. Dia melangkah maju mendekatiku, mengabaikan genangan air di lantai lobi yang membasahi sepatu hak tingginya. Puas kamu? Hah? Bentaknya tepat di depan wajahku. Aroma parfum Baccarat Rouge 540 yang dulu membuatku mual saat menciumnya di kemeja Lukman, kini tercium samar bercampur dengan bau apek air hujan dan keringat dingin ketakutan. Baunya tidak lagi mewah. Baunya seperti keputusasaan. Jawab, teriaknya lagi saat aku hanya diam menatapnya. Kamu pikir kamu siapa bisa menghancurkan karir saya? Kamu cuma ibu rumah tangga yang gak tahu apa-apa soal dunia korporat. Kamu gak tahu seberapa keras saya bekerja untuk sampai di posisi ini. Kamu gak tahu apa-apa. Aku menatapnya dengan tenang. Sangat tenang. Bertahun-tahun menjadi pengacara, menghadapi lawan yang jauh lebih intimidatif dari sekadar wanita simpanan yang sedang tantrum, membuatku memiliki kendali emosi yang luar biasa. Aku mengeratkan peganganku pada clutch di tanganku, lalu menjawab dengan nada suara yang rendah namun tajam, memotong suara hujan. Aku tahu persis seberapa keras kamu membangun karirmu, Nadia, jawabku dingin. Aku membaca profil LinkedIn MU. Aku tahu kamu lulusan terbaik. Aku tahu kamu merintis dari staf biasa. Dan justru karena aku tahu itu semua, aku merasa kamu menyedihkan. Nadia ternganga, terkejut dengan jawabanku. Kamu membangun istana karirmu bertahun-tahun dengan keringat. Lanjutku, melangkah satu langkah mendekatinya hingga dia refleks mundur sedikit. Tapi kamu meruntuhkannya dalam sekejap hanya demi laki-laki milik orang lain. Kamu menyebutku ibu rumah tangga? Benar, aku memang mengurus rumah tanggaku. Tapi jangan lupa, Nadia, aku juga seorang konsultan hukum. Aku tahu cara menyusun bukti pelanggaran etika jauh lebih baik daripada kamu menyusun alibi perselingkuhanmu. Kakakmu. Nadia tergagap. Bibirnya bergetar hebat. Kamu licik. Kamu meretas data pribadi orang. Itu ilegal. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. Jangan bicara soal hukum padaku. Mutasi rekening suami adalah hak istri sah. Foto-foto di media sosialmu adalah konsumsi publik. Dan screenshot chat itu, suamiku sendiri yang menyimpannya di cloud keluarga kami. Tidak ada yang diretas. Kalian berdua yang terlalu ceroboh dan terlalu sombong, merasa tidak akan ada yang berani menyentuh kalian. Nadia hendak membalas lagi, tangannya sudah terangkat seolah ingin menunjuk atau mungkin mencakar wajahku, tapi tiba-tiba pintu restoran di belakang kami terbuka dengan kasar. Lukman berlari keluar. Penampilannya jauh lebih kacau daripada Nadia. Jas navy blue mahalnya basah kuyup di bagian bahu. Sepertinya dia sempat nekat menerobos hujan dari pintu samping sebelum berputar ke lobi. Rambut klimisnya yang tadi dia banggakan kini berantakan tertiup angin. Wajahnya pucat pasi, matanya liar penuh kepanikan. Dia terlihat tua. Dia terlihat lelah. Aura, manajer sukses, yang tadi dia pancarkan di atas panggung lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura pecundang yang tertangkap basah. Nadia, sayang, dengerin aku dulu, seru Lukman. Dia berlari mendekati Nadia, tangannya terulur mencoba meraih lengan wanita itu. Reaksi Nadia sungguh di luar dugaan Lukman. Bukannya menyambut pelukan atau mencari perlindungan, Nadia justru menepis tangan Lukman dengan kasar. Begitu kasar hingga kuku panjangnya menggores punggung tangan Lukman, meninggalkan jejak merah di sana. Jangan panggil aku sayang, jerit Nadia. Dia mendorong dada Lukman sekuat tenaga, hingga Lukman terhuyung ke belakang. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Lukman terbelalak, syok. Nat, kok kamu ngomong gitu? Kita kan saling mencintai? Kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Aku tahu ini berat, aku juga pasti kena masalah di kantor, tapi kalau kita bersatu. Cinta? Potong Nadia dengan tawa histeris yang mengerikan. Sadar diri,
Lukman. Sadar? Kamu pikir aku mau sama laki-laki yang karirnya sudah tamat? Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Nadia melangkah maju, menunjuk-nunjuk wajah Lukman dengan telunjuknya. Aku mau sama kamu karena kamu manajer logistik. Karena kamu punya kuasa. Karena kamu bisa tanda tangan persetujuan vendor. Karena kamu bisa bayarin gaya hidup aku, makan di restoran mahal, beliin tas, bayarin hotel. Tapi sekarang, kamu dipecat. Kamu nggak punya apa-apa lagi. Kamu cuma laki-laki tua bangka yang numpang hidup sama istri. Kata-kata itu meluncur begitu saja, jujur, brutal, dan mematikan. Rasanya seperti melihat seseorang dikuliti hidup-hidup. Aku berdiri di sana sebagai penonton VIP, menyaksikan bagaimana ilusi cinta yang diagung-agungkan suamiku hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Jadi, inilah inspirasi hidup yang dia banggakan di pidatonya tadi. Inilah wanita yang katanya lebih mengerti dia daripada aku. Ternyata, cinta, mereka hanyalah transaksi bisnis. Lukman memberikan fasilitas dan uang, Nadia memberikan validasi ego dan gairah. Ketika fasilitas itu hilang, hilang pula cinta itu. Lukman berdiri mematung. Mulutnya ternganga, matanya menatap Nadia dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja ditarik paksa keluar dari raganya. Air hujan yang menetes dari rambutnya bercampur dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dia tampak begitu kecil, begitu menyedihkan. Jadi, selama ini, suara Lukman tercekat, nyaris tak terdengar. Selama ini kamu cuma manfaatin aku? Baru sadar, Mas, cemooh Nadia. Dia membuang muka dengan jijik. Kamu itu gampang banget dibodohin. Cuma dikasih puji-pujian sedikit. Dibilang ganteng, dibilang hebat, langsung meleleh. Istri kamu benar, kamu itu menyedihkan. Nadia berbalik badan, lalu berteriak memanggil taksi online yang baru saja masuk ke pelataran lobi. Dia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke arah Lukman, meninggalkan pria itu hancur lebur di tengah hujan dan tatapan orang-orang. Mobil taksi Nadia melaju pergi, meninggalkan hening yang canggung di lobi. Di saat itulah, sebuah mobil SUV putih berhenti mulus di depan lobi. Itu mobilku. Petugas valet turun, menyerahkan kunci mobil padaku dengan wajah yang sedikit takut-takut. Ini mobilnya, Bu. Hati-hati di jalan, ucapnya sopan. Terima kasih, Pak, jawabku sambil memberikan tip yang cukup besar. Aku ingin segera pergi dari tempat neraka ini. Aku melangkah menuju pintu pengemudi. Namun, suara itu menahanku. Hana. Suara itu lirih, penuh keputusasaan. Aku berhenti, tangan sudah memegang handle pintu mobil. Aku menoleh perlahan. Lukman berdiri di sana, basah kuyup, menatapku dengan tatapan seekor anjing yang baru saja ditendang tuannya. Dia melihatku hendak pergi. Dia melihat satu-satunya skoci penyelamat yang tersisa di tengah lautan badai yang dia ciptakan sendiri. Hana, tunggu, teriaknya tiba-tiba. Dia berlari mengejarku, langkahnya terseok-seok. Dia mencengkeram lenganku tepat sebelum aku masuk ke dalam mobil. Cengkeramannya kuat, tapi gemetar. Han, tolong jangan pergi dulu. Kita bicara di rumah. Aku bisa jelasin semuanya. Nadia tadi cuma emosi, dia bohong, dia. Lukman meracau, kalimatnya tidak terstruktur. Tolong, Han. Pikirin anak-anak. Pikirin karir aku. Kalau kamu pergi sekarang, kalau kamu gugat cerai, aku hancur, Han. Aku benar-benar hancur. Aku menunduk, menatap tangan Lukman yang mencengkeram lenganku. Tangan itu, tangan yang 10 tahun lalu menggenggam tanganku saat akad nikah, berjanji di hadapan Tuhan dan orang tuaku untuk melindungiku. Tangan yang dulu sering mengusap kepalaku saat aku lelah bekerja. Tangan yang sama yang kini kulihat di foto-foto, sedang memeluk pinggang wanita lain. Rasa jijik merayap naik dari perutku. Perlahan namun tegas, aku melepaskan cengkeramannya. Aku menepisnya, seolah ada kotoran yang menempel di blazerku. Kamu sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk mengundang dia ke meja makan kita. Mas, kataku pelan. Suaraku tenang, tapi setiap katanya memiliki bobot bertonton. Jangan berani-beraninya kamu menyebut nama anak-anak.
Justru demi anak-anak aku melakukan ini. Aku tidak mau mereka tumbuh besar melihat ayahnya tidak punya integritas. Aku tidak mau anak perempuanku berpikir bahwa wajar bagi laki-laki untuk menginjak-injak istrinya. Han, aku mohon, maafin aku. Aku hilaf. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Aku bakal sujud di kaki kamu setiap hari. Aku bakal jadi suami yang baik. Jangan tinggalin aku kayak gini, Han. Lukman mulai menangis terseduh-seduh. Dia bahkan hendak berlutut di lantai lobi yang basah, tidak peduli lagi pada harga dirinya. Aku menahan bahunya, mencegahnya berlutut. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tidak mau dia membuat drama murahan lagi. Berdiri, Lukman, perintahku tajam. Simpan air matamu. Itu tidak berguna buatku. Lukman menatapku, wajahnya penuh air mata dan ingus. Karir aku, Han, besok aku pasti dipanggil direksi. Kalau kamu gugat cerai juga, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Itu urusanmu, jawabku dingin. Kamu yang berbuat, kamu yang menanggung akibatnya. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu laki-laki 40 tahun yang katanya sedang puber kedua dan merasa hebat. Nah, sekarang tunjukkan kehebatanmu. Hadapi bosmu, hadapi HRD, hadapi dunia sendirian tanpa tameng istrimu. Hana, dengar baik-baik, potongku, mataku menatap lurus ke dalam manik matanya yang ketakutan. Kunci rumah sudah kuganti tadi sore sebelum aku berangkat ke sini. Barang-barangmu, baju, sepatu, laptop, semuanya, sudah kupacking dalam kardus dan sudah dikirim pakai kurir kargo ke rumah adikmu di Bekasi. Jangan pernah mencoba injakan kakimu di rumahku lagi. Jangan pernah mencoba menemuiku kecuali di pengadilan. Wajah Lukman berubah menjadi horor murni. Dia baru menyadari bahwa aku tidak sekadar menggertak. Aku sudah merencanakan ini semua dengan presisi militer. Dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat pulang malam ini. Kamu tega, Han? Bisiknya. Aku tersenyum miris. Tega? Kamu bertanya soal tega setelah kamu menyuruhku duduk di ujung meja di pesta ulang tahunmu sendiri, sementara kamu bermesraan dengan selingkuhanmu? Kamu bertanya soal tega setelah kamu menyebutku, kampungan, dan insecure? Jangan melucu, Mas. Apa yang aku lakukan ini belum seberapa dibandingkan penghinaan yang kamu berikan padaku. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku masuk ke dalam mobil. Aku membanting pintu, menciptakan sekat kedap suara yang memisahkan duniaku yang waras dari dunianya yang gila. Aku menekan tombol kunci pintu otomatis. Klik. Suara itu terdengar seperti vonis hakim. Melalui kaca jendela yang mulai berembun karena perbedaan suhu, aku melihat Lukman menggedor-gedor kaca. Mulutnya bergerak meneriakkan namaku. Hana, Hana, buka pintunya. Di belakangnya, para tamu dan staf restoran hanya menonton. Tidak ada yang berani mendekat. Lukman terlihat seperti orang gila yang sedang mengganggu wanita di dalam mobil. Aku menyalakan mesin. Dashboard mobil menyala terang, musik jazz dari radio mobil mengalun pelan, kontras dengan kekacauan di luar. Aku memasukkan gigi persneling, lalu menekan pedal gas perlahan. Mobilku melaju menembus hujan, meninggalkan pelataran lobi yang basah. Aku melihat ke kaca spion tengah. Bayangan Lukman yang berlari mengejar mobilku beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti dan jatuh berlutut di aspal, semakin mengecil. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di bawah guyuran hujan badai Jakarta. Nadia meninggalkannya. Aku membuangnya. Dan besok, pekerjaannya akan menendangnya. Air mata akhirnya menetes di pipiku. 1 tetes. Lalu 2 tetes. Aku menangis bukan karena aku menyesal. Aku menangis bukan karena aku ingin kembali. Aku menangis untuk melepaskan sisa-sisa ketegangan yang menumpuk di pundakku selama berminggu-minggu ini. Aku menangis untuk kematian pernikahan yang sudah kupertahankan selama 1 dekade. Aku menangis untuk Hana yang lama, yang naif dan terlalu sabar. Tapi seiring mobilku melaju membelah jalanan Sudirman yang mulai lengang, tangisan itu mereda. Digantikan oleh perasaan aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Lega. Sangat, sangat lega. Jalanan di depanku basah dan licin, tapi lampu-lampu kota yang memantul di aspal terlihat indah. Aku menyetir menuju rumah, rumahku dan anak-anakku,
dengan perasaan bahwa badai terburuk sudah berlalu, dan kini aku tinggal membersihkan puing-puingnya. 3 bulan berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Waktu, yang kukira akan berjalan lambat penuh penderitaan, ternyata melesat bagai anak panah. Mungkin karena aku terlalu sibuk untuk bersedih. Sibuk menata ulang hidup, sibuk bekerja, dan sibuk menjadi ibu sekaligus ayah bagi kedua anakku. Pagi ini, matahari bersinar terik di langit Jakarta Selatan. Gedung Pengadilan Agama tampak ramai seperti pasar kaget. Orang-orang dengan berbagai ekspresi wajah berlalu lalang di koridor. Ada yang mata sembab habis menangis, ada yang wajahnya tegang menahan amarah, dan ada pula yang terlihat lelah, seolah energi kehidupan mereka telah disedot habis oleh birokrasi perceraian. Aku duduk di bangku tunggu ruang sidang nomor 4. Penampilanku hari ini sempurna. Aku mengenakan blazer berwarna krem yang membalut kemeja putih sutra, dipadu dengan celana bahan yang jatuhnya pas di kaki. Rambutku yang baru kupotong sebahu tertata rapi. Wajahku terlihat segar, berkat tidur nyenyak tanpa gangguan dengkuran suami yang berkhianat. Di pangkuanku, ada tas kerja berisi berkas-berkas penting. Bukan berkas kasus klien, melainkan berkas kebebasanku sendiri. 3 bulan ini adalah neraka bagi Lukman, tapi surga bagiku. Berita tentang pesta ulang tahun, berdarah, itu menyebar dengan cepat di lingkaran industri kami. Dunia korporat Jakarta itu sempit. Kabar bahwa seorang manajer logistik dipecat karena skandal perselingkuhan dengan direktur regionalnya menjadi gosip panas selama berminggu-minggu. Seperti yang kutulis dalam emailku waktu itu, perusahaan tidak main-main. Lukman dipecat dengan tidak hormat keesokan harinya. Dia tidak mendapat pesangon sepeser pun karena pelanggarannya masuk kategori berat, gross misconduct. Namanya masuk dalam daftar hitam informal para headhunter. Tidak ada perusahaan logistik besar yang mau mempekerjakannya, karena siapa yang mau merekrut manajer yang menyelewengkan dana kantor untuk membiayai selingkuhan? Nadia? Nasibnya lebih tragis. Suaminya yang juga seorang pengusaha langsung menggugat cerai begitu mendengar kabar itu. Hak asuh anak-anak mereka jatuh ke tangan suaminya. Dan Nadia, si sosialita angku itu, diusir dari rumah mewahnya. Kabar terakhir yang kudengar dari teman arisanku, Nadia kini tinggal di apartemen studio kecil di pinggiran Jakarta dan mencoba berjualan baju online untuk menyambung hidup, karena tidak ada perusahaan multinasional yang mau menerima lamarannya. Karma itu nyata, dan dia datang lebih cepat dari kurir paket ekspres. Saudari Hana Pertiwi dan saudara Lukman Hakim. Suara petugas pengadilan memanggil nama kami melalui pengeras suara, membuyarkan lamunanku. Aku menarik napas panjang, merapikan blazerku, dan berdiri. Dari arah pintu masuk, aku melihat Lukman berjalan masuk. Hatiku mencelos sedikit melihat penampilannya. Jika aku tidak mengenalnya selama 10 tahun, aku mungkin tidak akan percaya bahwa pria ini adalah Lukman yang sama. Tubuhnya kurus kering. Pipi yang dulu berisi kini cekung. Kulitnya kusam, seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari atau nutrisi yang baik. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah agak pudar, batik lama yang dulu sering ia pakai ke kondangan sebelum dia mengenal barang-barang branded. Celana bahannya terlihat kedodoran di pinggang. Rambutnya, yang dulu menjadi kebanggaannya, kini agak gondrong tak beraturan dan dipenuhi uban yang menyebar cepat. Dia tidak berani menatap mataku. Dia berjalan menunduk, bahunya merosot, membawa aura kekalahan yang begitu pekat hingga rasanya menyesakkan dada. Kami masuk ke ruang sidang. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, menatap kami bergantian. Proses persidangan hari ini adalah agenda putusan. Tidak ada lagi mediasi. Mediasi sudah gagal total di minggu pertama karena aku menolak rujuk dengan tegas. Dan Lukman, meskipun memohon-mohon, akhirnya pasrah karena sadar dia tidak punya posisi tawar. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Suara hakim bergema di ruangan yang hening. Aku mendengarkan setiap kata dengan saksama. Gugatanku dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh anak jatuh ke tanganku. Lukman diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar nominal tertentu setiap bulannya. Meskipun aku skeptis dia bisa membayarnya dengan kondisinya sekarang, tapi itu soal prinsip hukum. Harta Gonogini dibagi sesuai hukum, yang artinya rumah di Bintaro harus dijual dan hasilnya dibagi 2. Tapi karena sebagian besar cicilan dibayar olehku 2 tahun terakhir, porsiku lebih besar. Tok, tok, tok.
Suara palu diketuk 3 kali. Bunyi itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Itu adalah suara rantai yang putus. Itu adalah suara pintu penjara yang terbuka. Sidang ditutup. Aku menghembuskan napas yang tak sadar kutahan sejak tadi. Selesai. Secara hukum, agama, dan negara, aku bukan lagi istri Lukman Hakim. Aku adalah Hana Pertiwi, wanita merdeka. Kami berjalan keluar dari ruang sidang menuju koridor yang lebih sepi. Aku hendak langsung menuju parkiran, tapi langkah kaki cepat di belakangku memaksaku berhenti. Hana. Aku berbalik. Lukman berdiri di sana, meremas tangannya sendiri dengan gugup. Matanya berkaca-kaca menatapku. Ada kerinduan yang mendalam di sana, bercampur dengan penyesalan yang menghancurkan jiwa. Ya, Lukman, jawabku datar. Aku tidak lagi memanggilnya, Mas. Panggilan itu sudah mati bersama pernikahan kami. Kamu apa kabar? Tanyanya terbata-bata. Suaranya serak. Anak-anak sehat? Si kecil udah lancar baca? Kami sangat sehat dan bahagia. Jawabku tegas namun tidak kasar. Si kecil sudah lancar membaca, dia juara 1 lomba puisi minggu lalu. Si kakak baru saja masuk tim basket sekolah. Mereka tumbuh hebat, meski tanpa kehadiranmu setiap hari. Lukman menunduk, air mata menetes ke lantai marmer yang kotor. Bahunya berguncang. Maafin aku, Han, aku nyesel banget. Sumpah, aku nyesel. Aku tahu, kataku. Hidupku hancur. Han, Lukman mulai meracau, menumpahkan segala penderitaannya. Aku sekarang kerja serabutan. Kadang bantu adikku di catering, kadang jadi sopir taksi online kalau ada yang mau pinjamin mobil. Aku tinggal numpang di kamar belakang rumah adikku. Tidur cuma pakai kasur lipat. Setiap malam aku mimpiin rumah kita. Aku mimpiin masakan kamu. Aku kangen suara anak-anak. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan memelas. Apa? Apa benar-benar nggak ada kesempatan kedua? Sedikit aja? Demi masa lalu kita? Aku janji aku bakal berubah. Aku rela jadi apa aja asal bisa balik sama kalian. Aku rela jadi bapak rumah tangga, aku yang nyuci, aku yang masak, asal aku nggak dibuang kayak gini, Han. Aku menatap pria di hadapanku ini. Mencoba mencari sisa-sisa rasa cinta di hatiku. Tapi nihil. Yang ada hanya rasa iba, seperti melihat orang asing yang terkena musibah. Lukman, ucapku pelan, dulu, aku pernah memuja kamu. Aku pernah berpikir bahwa hidupku tidak akan lengkap tanpamu. Tapi 3 bulan terakhir ini mengajarkanku satu hal, aku baik-baik saja tanpamu. Bahkan, aku lebih baik. Aku melangkah mendekat, berdiri cukup dekat hingga aku bisa mencium bau apek dari pakaiannya. Bau keringat lama yang tidak dicuci dengan pewangi mahal. Kontras sekali dengan bau bat carat yang dulu memicu semua ini. Kamu bilang kamu menyesal. Aku percaya. Tapi kamu menyesal karena kamu ketahuan, dan karena kamu kehilangan kenyamananmu. Coba bayangkan kalau malam itu aku tidak mengirim email. Coba bayangkan kalau aku diam saja. Kamu pasti masih asyik bermesraan dengan Nadia, menertawakanku di belakang punggung, dan menikmati fasilitas kantor. Lukman terdiam, tidak bisa membantah. Kesempatan kedua itu untuk orang yang melakukan kesalahan tak sengaja. Lukman. Seperti menumpahkan kopi atau lupa tanggal ulang tahun. Tapi perselingkuhanmu? Itu bukan kecelakaan. Itu serangkaian keputusan sadar. Kamu sadar saat mendownload aplikasi Kencan. Kamu sadar saat membalas chat Nadia. Kamu sadar saat memesan hotel. Kamu sadar saat menyusun denah duduk itu. Aku menunjuk dadanya dengan telunjukku. Kamu menghancurkan rumah kita bata demi bata dengan tanganmu sendiri. Dan sekarang, saat rumah itu rubuh menimpamu, kamu minta aku membangunnya lagi? Maaf, aku bukan tukang bangunanmu lagi. Aku arsitek masa depanku sendiri. Air mata Lukman semakin deras. Dia sesenggukan seperti anak kecil. Aku kena karma, Han. Nadia juga hancur. Kita berdua hancur. Baguslah kalau kalian sadar, kataku. Jadikan ini pelajaran berharga. Kalau suatu saat nanti, entah kapan, kamu diberi kesempatan menikah lagi, ingat rasa sakit hari ini.
Ingat bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya karena menuruti nafsu sesaat. Hormati istrimu. Jangan pernah merasa di atas angin hanya karena jabatan atau uang yang sifatnya sementara. Hana, boleh aku peluk kamu? Sekali aja? Sebagai salam perpisahan, pintanya dengan suara parau. Aku menggeleng tegas, mundur 2 langkah. Tidak. Tubuhku, hidupku, dan hatiku sudah tertutup untukmu. Simpan pelukanmu untuk dirimu sendiri. Kamu butuh belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar, bukan dengan mencari validasi dari wanita lain. Jaga diri kamu, Lukman, lanjutku. Jadwal kunjungan anak-anak tetap sesuai putusan pengadilan. Akhir pekan ini kamu bisa menjemput mereka. Jangan terlambat, dan tolong mandi dan pakai baju yang rapi. Aku tidak mau anak-anak melihat ayahnya berantakan seperti ini. Jaga wibawamu di depan mereka. Itu adalah kalimat terakhirku. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikkan badan. Aku berjalan menjauh, langkahku ringan dan pasti. Suara isak tangis Lukman terdengar semakin sayup di belakangku, lalu hilang tertelan hiruk-pikuk pengunjung pengadilan lainnya. Aku berjalan keluar gedung, disambut oleh cahaya matahari yang hangat. Langit biru membentang luas tanpa awan. Angin sepau-sepau menerbangkan ujung rambutku. Aku masuk ke dalam mobilku, meletakkan akta cerai di jok penumpang sebelah kiri. Dokumen itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah ijazah kelulusanku dari ujian hidup yang paling berat. Ponselku bergetar di dashboard. Aku meliriknya. Ada pesan masuk dari grup WhatsApp kantor. Bu Hana, selamat siang. Klien dari perusahaan tambang besar sudah setuju dengan proposal kita. Mereka minta ibu yang memimpin tim hukumnya. Fee-nya fantastis, dan ini akan jadi loncatan besar buat karir ibu. Bisa meeting jam 2 siang ini? Senyum lebar merekah di bibirku. Senyum yang tulus, senyum yang penuh harapan. Kehidupan tidak berhenti hanya karena satu laki-laki bodoh memilih pergi. Justru, kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku punya karir yang cemerlang, anak-anak yang hebat, dan hati yang kembali utuh. Aku mengetik balasan singkat, siapkan ruang rapat. Saya segera meluncur. Kita menangkan kasus ini. Aku menyalakan mesin mobil, memutar lagu Ubeat di radio, dan menginjak pedal gas. Mobilku melaju membelah jalanan Jakarta, meninggalkan gedung pengadilan yang penuh duka itu di belakang. Aku melihat ke kaca spion, melihat gedung itu semakin mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya jalanan terbuka yang membentang luas di depan sana, menunggu untuk kujelajahi. Aku menang. Aku menang tanpa perlu berteriak, tanpa perlu menjambak rambut pelakor, tanpa perlu mengemis cinta. Aku menang dengan caraku sendiri, elegan, bermartabat, dan mematikan. Dan rasanya sungguh luar biasa.